Serial Kitab Tauhid bagian 41. Sedikit bersyukur penyebab kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat yang ke-62. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan dialah yang menghilangkan kesusahan serta menjadikan engkau wahai manusia sebagai pemakmur di muka bumi ini? Apakah di samping Allah Subhanahu wa taala ada yang lain yang berhak untuk diibadahi? Sedikit sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian ingat. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pengakuan orang-orang musyrik bahwa Allah lah yang telah mengabulkan doa mereka ketika mereka berada dalam kesulitan, bahwa Allah lah yang telah menghilangkan kesusahan dari mereka dan telah menjadikan para pendahulu mereka sebagai khalifah atau pemakmur di muka bumi. Atas pengakuan mereka tersebut, Allah lantas mempertanyakan kepada mereka, kenapa mereka justru beribadah kepada selain Allah? Ketika mereka dalam keadaan senang, lapang, mereka justru kembali berdoa, memohon kepada selain Allah, menjadikan bagi Allah sekutu dalam peribadatan. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang sedikit sekali bersyukur mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Kesimpulan yang bisa kita petik, agar kita bisa terlindungi, agar kita bisa aman dari kesyirikan, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak mengingat-ingat nikmat Allah yang telah dianugerahkannya kepada kita. Beberapa faedah yang bisa dipetik dari ayat yang mulia ini adalah, pertama, bahwa beristighatsah atau memohon pertolongan di kala genting kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali oleh Allah semata, itu adalah perbuatan kesyirikan, perbuatan kebatilan yang dibantah dan diingkari oleh Al-Quran. Kedua, orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengabulkan doa, dialah yang menjadikan manusia berkuasa dan bisa memakmurkan bumi, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Namun pengakuan tersebut belum cukup menjadikan orang-orang musyrikin masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ketiga, ayat ini adalah salah satu di antara sekian ayat yang menunjukkan metode Al-Quran dalam membantah orang-orang musyrikin. Al-Quran menjadikan pengakuan orang-orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah sebagai dalil akan kebatilan peribadatan mereka kepada selain Allah. Dengan kata lain, Al-Quran seakan berkata kepada mereka orang-orang musyrikin, wahai orang-orang musyrikin, kalian mengakui tauhid rububiyah, kalian mengakui hanya Allah yang mampu mengabulkan doa, menghidupkan dan mematikan, memberikan rizki. Namun kenapa kalian justru memberikan ibadah kalian kepada selain Allah? Kenapa justru kalian tidak memurnikan ibadah kalian hanya untuk Allah semata? Sungguh itu adalah kebatilan yang nyata. Keempat, ayat yang mulia ini memberikan pelajaran berharga kepada kita, bahwa sedikit bersyukur atau jarang mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkannya kepada kita, itu bisa menjadi sebab terjatuhnya kita ke dalam kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Telegram channel Kristal Iman.